Reggae, reggae, reggae daina Tartukani, tartukano maho ito Reggae, reggae, reggae Tartukani, tartukano maho ito. Selamat sore para pemirsa netizen se-Kabupaten Samosir. Kita berada di Desa Wisata Bagod, berada di Desa Parlondut, Kabupaten Samosir. Pada hari ini kita akan kehadiran tamu-tamu kita, para pemerhati kebudayaan. Di sini hadir Bapak Sinabaho, ada hadir sini tokoh masyarakat Pak Ambarita, ada pemerhati hukum kita di sini RG yang sering disebut Franky Raja Gugut, dan ada di sini tokoh pemuda dari Serikat Pekerja Saudara Semare-Mare, dan akan acara ini dipandu oleh Saudara Hodon Naibao. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana Togu Toguro yang sekarang lagi viral di Kabupaten Samosir. Seperti apa sih Togu Toguro menurut pandangan dan pendapat mereka? Inilah dia Gebiar Gayung bersambut Desa Wisata Bagod. Ya, terima kasih buat Saudara Robin Nenggolan dan Saudara Robin Turnip yang begitu mencenggar suaranya. Ya, pemirsa, warga netizen dan warga net dimanapun berada saat ini, sore hari ini saya sudah bersama Bapak Makmur Ambarita, salah satu tokoh masyarakat sekaligus tokoh adat di Kabupaten Samosir. Selamat sore Pak Makmur Ambarita. Lalu kemudian Bapak yang siapa lagi yang tidak kenal dengan Bapak ini, yang sering mewakili Kabupaten Samosir dalam berkunjung untuk ke Jakarta dalam acara adat istiadat, yaitu Bapak Obin Nebaho alias Pak Siska. Selamat sore Pak Obin Nebaho. Dan di samping kirinya ada lagi ini, jika tidak melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah hukum, dia tidak akan bisa diam. Dan selamat sore Bapak Franky Raja Guguk. Dan di samping paling kiri ujung hadir juga Serikat Pekerja. Ini mengadvokasi pekerja-pekerja yang ada di seluruh Kabupaten Samosir, sekaligus menjadi tokoh pemuda, yaitu Bapak Lumban Semare-Mare yang juga tokoh pemuda Katolik. Ya, tidak perlu panjang lebar lagi, warganet dan seluruh netizen dimanapun Anda berada saat ini dan melakukan aktivitas masing-masing. Seperti kita ketahui, pada tahun ini merupakan tahun politik, termasuk Kabupaten Samosir salah satu daerah yang melaksanakannya. Pemilihan umum terkadang bisa sukses tanpa ada yang namanya seragam pajar dan politik uang. Namun dewasa ini ada beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa kita dengar Togu Toguro. Padahal Togu Toguro ini merupakan stigmanisasi di acara adat istiadat. Untuk itu saya mau tanyakan dulu kepada Bapak Makmur Ambarita. Ini sambil ya, tuanya bisa ya. Oke ya. Dan selamat, sebelum saya sapa juga pengunjung dari Pok Darwis Wisata Tuak di Desa Parlondut. Selamat sore semuanya. Ya Pak Makmur, ini Togu Toguro ini sekarang ini menjadi pembicaraan serius di tengah-tengah masyarakat. Yang menjadi pertanyaannya Pak Makmur, bisa dijelaskan makna Togu Toguro dalam konteks adat istiadat di Kabupaten Samosir? Baik, terima kasih kepada pemirsa, bagi kita semua yang berada di wisata Bagot Perludut. Mengenai
Tugu-Tuguro, ada dua hal yang perlu kita perbincangkan menurut adat Batak. Yang pertama, di hasohotan anak hamulia bor. Molo marhata utang, dung say marhata utang, adong didokon ingot-ingot. Gudang ningot-ingoton, dangalan pala balgana. Ale husude naro ditik kina marhata utangi, di pasaha do ingot-ingot, dangi dok tugu-tuguro ingot-ingot. Alanya hasoy do ingot-ingot, asa diingot ulaon nalahu si ulaon, di napamuli hasohotan anak do napamuli hobor. Idong gosa sitong na ditaringot tugu-tuguro na kiningani na ibain imasanungain molo di hasohotan anak na hodok na kiningani hamuli hobor idok may ingot-ingot. Napaduahon ditaringot di okalokoli manang hunasaur matua. Idok do didok di si tugu-tuguro. Pasahat terdebatiar tu hula-hula. Pabuahon na ngadong si ulaon. Ulaoni ulaonaha mabuanada mahusi. Ipasaha ma tugu-tuguro asaro hula-hulay mangulahon ulaon na di ulaon ni pamoron na. So ngonido ang tugu-tuguro di ada ni habatakon. Dang dipake tugu-tuguro tu politik tokka. Tokka doi di ada ni habatakon dipake tugu-tuguro di politik. Tugu-tuguroi pasti dilaksanakan diulahon di padadatan ni habatakon sangat doi. Jadi dang pala belgay mululubi siyan namasa na binareng mo na manangarong terbigih mo ka informasi no ngayon belga dang tugu-tuguro guarni. Mulu tugu-tuguro lengkap doi, dinggad doi mardebatir, ipasahat tu na martohonan, pabuahon na ngadong siulaon, di sadaulaon, ina marhulaboru, iyak ka na marhahamarangki. Iro molo tugu-tuguro. Jadi nakiningani hurok dua. Naparjoloi ima dihasohotan anak hamulia boru, di goare may ingot-ingot. Diok kalau koli manang hasor matuaon, pabuahot tu hula-hula, pasahatom mayamang, debatir, mardebatir di. Di atas pinggan nahot di harbu epir pasahat toni tu na tua-tua di atas debatir ima ringgi situ soara dan tugu-tuguro guarni. Jadi bila bolo adong pihak-pihak na mengaitkan tugu-tuguro ingot-ingot tu pilkada sonari atar bohado upaya-upaya ni akatoko ada do toko masyarakat. Mau lihat emang pasahat jo tomata Pak Siska asai mana jo pasahat to dalam gudak perdalanan di mana baik nama Mau lihat di amanami Pak Ambarita naking masude di patorang amangon alai adok suku-sukun ni amata hot don na ibaho buhado mekonter ima tugu-tuguro. Au sebagai ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat Samosir menghimbau kepada seluruh masyarakat Samosir sotung tajalo tugu-tuguro di masa pilkada sonari. Alana sampai merusak dari tu moral, tu mental, terlumobi tu generasi muda. Tuhamu amanami dohot inanami saluhutna. Hupangi dohami mah. Unga di patorang damangon, amang siap baritaon. Ahado maknani tugu-tuguro dalam kebudayaan Batak Toba. Termasuk di Samosir. Alani hupangi dohami mah. Tuhamu akadamang doa kadainang. Menurut keterangan ni damang amak siap baritaon pas day. Mula tugu-tuguro marna buratir day tula-hula molohita mangulahon adat nagok ima ulaon
sarmatua do okkalokoli. Pas na idok na yamang. Alay hubang ido ma do hormat tuhamu sa luhut na. Akadamang do akaday naksaluhut na. Tarlumobi matu na po sa bulong amang. Hamu mga generasi muda dihami. So tungolo hita itu horni hepeng tok kamang. Sotung hupeng ido kami do hormat tamang do tamuinang damang day nang do nakanapo sa bulong. Sotung tajalo yamang. Gaba merusak do tuhita sa luhut na isa do napantas. Isa do na jelas. Isa do na buhay. Gabi pimpita. Hupang ido kami do hormatamang. Asa tapilit na uding gani. Unak karon ito gutoguro. Gabi tapilit. Ima pimpita. Hupang ido kami may do hormang. So ngonima pangiduan nami tuhamu. Akadamang do akaday ng salut na. Asa tapili maka pemimpita nabuhay mga yomihita nabuhay pamajuhok kita ala ng matabereng selama 5 tahunon dinggan pemerintah di Kabupaten Samosir. So kani mamang Oke. dongot pardongan mulai ate hatay nitabay amak sa barita utik. Oke, baik. Lalu yang lebih memperkuat supaya stigma Togu-Toguro ini bisa dicegah. Bagaimana cara tokoh masyarakat, tokoh adat, supaya Togu-Toguro ini tidak dikaitkan dengan pesta demokrasi. Dan bagaimana dari sisi hukum adat untuk mencegahnya. Mau lihat ya. Togu-Toguro dang buano ni tu politik. Alay ikopakeo do Togu-Toguro huna marhapeakan ima tu paradatan ni habatakon. Molonaing do tu politik pakyota. Nang mapasahat to Togu-Toguro asaro matsugo ipesta demokrasi hukapeu may pasahat Togu-Toguro. Doho Bawaslu asa asida mamabagi-bagi Togu-Toguro asaro hita ko pestay. Ay muli padara na ada putta halak bata penajulu Togu-Toguro tu hula-hula na marhitehon ada ni habatakoni marboras pir mardebatiar maringgis itu suara asago dorohani hula-hulai madohoti ulauni diaka ulaun ni habatakon. Jadi unang tagabung ulaun paradatan tu politik tokka. Ikonarong masyak kami akan tua-tua madok hata tokka tu generasi muda. Edang ulaun adati. Dang ulaun ada mulai ipadara Togu-Toguro imasa nungainon imasa politiko tokka dak si ulahono ni patang doi dia ada batak mulai mat Togu-Toguro di ulau paradatan politik. Alam mo ulau paradatan nakiningani. Ihasor matuaon ni na tua-tua. Iyok kalokoli dinggaddo ikop padalanon Togu-Toguro asaro aka si solhot dohot todong na berkepentingan di dalihan na tolu di ulaw ni habatakon. So ang songni nakining ihasohotan anak hamulia boru ipasaha maingot-ingot. Dak palawal ka na mo ingot-ingot 5,000 pa nga balgay. Molo na masanong ano dang natusan hamubiya ka na maboto imi. Molo na binoto. Jadi tarsongni do amang ditaringoto budi pitaban nya mata. Berarti kalau Togu-Toguron dang sahat di angka ratusan ribu Atau kak dibatiar do guarna raja nami. Oh iya dote. Tok kamang molo dibatiar dang ido iko kasok belgana daong. Ay guarna ba dibatiar. Ale ko maringgi situ suara. Ikon bahodoi i atas ni pinggan nahot pasahato ni. Dang asal marmeam. Jadi bolo ada pihak-pihak nama dikaiton ada istiadat do politik. Ilihat Togu-Toguroin nah HP sampai ratusan ribu abo hadi. Iro na hudok na kiningamang. Ay ise do namang ulah pesta demokrasyon. Ise do pelaksanana. KPU madok Bawaslu. Bahusiman na di pasahat tepengnya so pasahat tu hita na Togu-Toguro. Dang unang ipakai gabi padaratan ni halak bata tokka. Ido go na sitong. Songoni marupani hataki hata babamang tabay damang.
Oke, Pak Obin Nebao selaku Ketua FKTM Kabupaten Samosir, apa himbauan dari FKTM untuk melakukan pencegahan? Apakah akan roadshow kepada pengurus-pengurus di tingkat bawah? Mau lihat mah di amang don na ibaho na mga lian tiki tuhami. Mulohami amang pengurus kabupaten nga lengkap, pengurus kecamatan nga lengkap, pengurus sampai hudi sampai nga lengkap. Unga hubay kami himbauan manang surat resmi tu seluruh pengurus FKTM kabupaten, FKTM kecamatan, FKTM desa, asa unang dijalo togu-toguro. Jelas udah kok kami day di surat nami madok sotung tajalo togu-toguro di pilkada Kabupaten Samosir. Kami menghimbau tuhamu sude akadamang do akadainang melalui forum asa unang tajalonnya namang ima togu-toguron alana merusak don dihita masyarakat Kabupaten Samosir. Tabakayak kodjo amang, tabayak kodjo inang, tabayak kodjo tuak kana poso sa lugutna. Molo tajalo mau nikot tapiliti. Sa tabi amang do taminang. Merusak day tuhita sendiri. Merusak day tu generasi muda alani dihamu amang dota muinang dang boy tu oron ni tugu-tugu rohita alay himbauan nami bebas do hita mamili so tukar ni tugu-tugu romma hita mang dota muinang do akan na poso buluk sa lugut na gabe tapiliton pemimpit sotong manya namang do taminang. Jadi melalui forum komunikasi tokoh masyarakat Samosir, ungau himbawami amang. Melalui pengurus kabupaten, pengurus kecamatan, sampai desa-desa, ungau himbawami be. Sotong haroni togu-toguron, gabe tapili pemimpita. Ima pangiduan nami amang, sian forum komunikasi tokoh masyarakat Samosir. Merdongan mau lihat. So ini mamang. Baik. Jadi seluruh pendengar channel YouTube dari Gema Praja sudah kita dengarkan himbauan-himbauan dari tokoh masyarakat dan tokoh adat bahwasanya stigmanisasi togu-toguro itu tidak ada kaitannya dengan politik. Yang ada itu togu-toguro dan ingot-ingot itu memang berada di habitatnya di Paradaton. Oleh karena itu kita lanjut ke sesi berikutnya. Au si jara jiri nasoe amariri tarsora umariri rapota pirani bibi tillo tillo stara tillo tillo stara tillo tillo stara tillo 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 stara tillo tillo stara tillo tillo stara tillo tillo. Kalau Tuhan mengizinkan akan ada pilkada, pastikan jangan pilih yang bayar. Bangsa kita sudah menjadi bangsa saya sebut pelacur politik, melacurkan suaranya demi pembayaran. Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi, lalu marah karena pemimpin begini. Kau juga pelacur-pelacur politik. Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau. Nah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan mau terima. Akan menyajikan tua para pengunjung kepada para pengunjung.
Kita menyaksikan para Podarwis menyajikan tuak Desa Wisata Bagot kepada para pengunjung yang hadir pada sore hari ini. Aku si takal tabu nasohe amarabu sahari awarabu tua bingani nama baru. Hey, tilo tilo stara tilo tilo stara tilo tilo stara tilo 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 stara tilo tilo stara tilo tilo stara tilo tilo. Terima kasih. Dan sambil menenggak tua kita masing-masing, masih tetap di channel YouTube Gema Praja dengan topik kita di sore hari ini, Gayung Bersambut Pilkada Samosir Tugu Toguro. Nah, di sesi berikut ini kita akan berbicara dengan Bapak Franky Raja Guguk selaku pemerhati hukum di Kabupaten Samosir ini. Selamat sore Pak Franky. Selamat sore Pak Hodon. Oke, nah Pak Franky, ini bagaimana Pak Franky melihat dari aspek hukum, perspektif hukumnya mengenai, mungkin di bahasa hukum nggak mengenal Tugu Toguro ya, mungkin kita lebih ke politik uang, ya. Bagaimana? Apakah apakah tidak dicederai tatanan demokrasi? Silakan Pak Franky. Kalau dari segi perspektif hukum, Tugu Toguro memang tidak ada diatur. Cuma memang ketika money politik uang berlindung dalam istilah Tugu Toguro, nah ini tentu bertentangan dengan hukum. Dalam undang-undang pemilu itu ada dua produk sebetulnya. Yang pertama dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017. Itu politik uang sudah diatur di situ pada pasal 523. Cuma diklasifikasikan dalam tiga fase dia. Fase yang pertama masa kampanye, itu ketika diserahkan uang tadi, itu yang dikenakan penyelenggara tim sukses dan peserta pemilu. Di fase kedua masa tenang juga tim sukses sama peserta pemilu. Ini ada sedikit sejarah atau jejak rekam terdahulu. Nah, memang apakah bila dibawa persoalan perselisihan hasil pemungutan suara PHPH ke Mahkamah Konstitusi, tidak pernah seorang tim sukses ketahuan membagi-bagikan yang namanya politik uang atau Tugu Toguro. Itu bagaimana itu menyikapinya? Apakah memang tim sukses yang membagikan atau calon bupatinya langsung? Nah begini, tadi kan belum selesai. Nah khusus tentang pilkada memang ada sedikit regulasinya ya.
khusus mengenai pilkada itu diatur di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Jadi di situ jelas orang yang memberikan uang dikenakan kepada siapapun. Jadi tidak ada pasi di situ. Jadi menjawab tadi Bapak Pak Ambarita yang mengatakan Tugu-Tugu Raw diserahkan kepada KPU, mereka jadi pengundang, itu di dalam Undang-Undang Pilkada tahun nomor 10 tahun 2016 itu tidak bisa karena memang si pelaku itu jelas di situ jelas dikatakan siapapun. Beda dengan Undang-Undang Pemilu ya. Tapi karena kita menganut lex spesialis asasnya bahwa yang mengatur spesifik itu Undang-Undang Pilkada yang tahun 2016 dan memang penerapan hukum ini memang baru yang pertama untuk Samosir. Baru ini yang pertama penerapan hukum Undang-Undang Nomor 10 itu. Nah ini baru pertama. Jadi ya saran saya dari perspektif hukum, siapapun yang melakukan politik uang, mau Bawaslu, mau KPU, mau masyarakat, mau tim sukses, ataupun peserta pemilu, itu bisa dikenai pidana. Dan ancaman hukumannya jelas. Oke, Pak Raja Guguk. Lalu ada istiadat untuk stigmatisasi Pilkada Samosir saat ini ada Tugu-Tugu Raw. Apakah itu persamaannya Tugu-Tugu Raw dengan politik uang? Apakah ada persamaannya atau beda-beda klasifikasinya? Kalau saya memandang sebetulnya Tugu-Tugu Raw ini lebih sebetulnya kalau saya melihat ya, politik uang sebetulnya karena memang sepanjang pengalaman saya mengikuti Paradaton Batak itu Tugu-Tugu Raw itu maksimal 5.000. Nah, jadi kalau melebihi dari situ ada apa? Nah, jadi memang pembuktiannya ini agak sulit karena mereka kan udah pada pintar-pintar, ada yang serangan pajar, ada yang rumah ke rumah, jadi agak sulit. Jadi kalau nggak masyarakat ikut mengawasi, ini yang susah. Karena bagi kami untuk praktisi hukum, kenapa ini perlu diatur? Karena memang kembali ke Bapak FKFM tadi, sesuai dengan cita-cita Pak Jokowi itu revolusi mental. Jadi yang kita takutkan tadi generasi setelah kita, itu yang kita takutkan. Contoh kayak semalam kan Hotman Paris live, ada orang Batak diundang ke Inews kan, yang dapat beasiswa doktor ke Amerika Serikat. Sementara orang tuanya itu gaji-gajiannya atau digaji memutik saben. Jadi orang-orang seperti ini kan tentu nggak punya uang. Masa nggak kita kasih kesempatan? Jadi ini sebetulnya tolak ukur demokrasi yang baik. Kita tolak itu yang namanya politik uang. Entah apapun namanya itu, entah Tugu-Tugu Raw, entah ingot-ingot. Karena memang ada batasan-batasannya di adat katanya tadi oleh Bapak kita pemerhati adat. Oke, Pak Prekis boleh ditambahkan, ini bila ketahuan atau operasi tangkap tangan oleh masyarakat, jangan dulu kita ke penegak hukum ya, lalu dibawa ke instansi terkait, itu mungkin apa resikonya? Tim sukses dan saya bukan mengatakan tim sukses ya, suksesi dari balon bupati ini dan masyarakat yang menerima. Risikonya jelas dalam Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 itu jelas risikonya dalam pasal 187A itu jelas. Si pemberi dan si penerima itu bisa dipidana. Ancaman hukumannya juga jelas. Itu 200 juta hingga 1 miliar. Jadi itu dibuat supaya ada efek jerah. Jadi mudah-mudahan juga masyarakat ikut kerjasama untuk mengawasi ini demi generasi kita loh. Nah, yang dilakukan oleh masyarakat apa saja untuk mengawasi itu Pak Prengke? Ya misalnya kan pembagian Tugu-Tugu Raw dari beberapa video yang saya dapatkan, mungkin nggak saya posting ya, itu sepertinya terang-terangan dan tidak ada rasa malu sedikit pun. Bahkan diabsensi seperti dari sekolah. Si anu seperti itu. Jadi saya kira itu gamblang aja, tapi saya nggak bisa tunjukkan videonya. Ada sama saya. Ada videonya ya? Ada sama saya. Jadi
perbuatan itu sepertinya udah memang lumrah gitu loh. Padahal ini jelas penyakit. Virus ini melebihi dari corona sekalipun karena Ini generasi. saya potong dulu Pak Preki. Itu tadi Pak Preki mengatakan lumrah atau menciderai tatanan demokrasi. Kalau untuk demokrasi jangankan mencederai, memang menghancurkan negeri, membunuh, bahkan kerusakannya ini bisa besar. Jadi kerusakan yang diakibatkan oleh money politik ini, politik uang ini, entah apapun namanya, itu jelas untuk masa depan anak cucu kita akan hancur. Dan bahkan Samosir yang udah menurut saya lah, udah pada pijakan yang benar ya. Nah, mudah-mudahan ya masyarakat ikut kerjasama untuk mengontrol ini semua. Apakah sepengamatan dari Pak Preki, ketiga paslon ini ada di luar ketiga paslon ini yang mencoba mengotak-atik kenyamanan dari Pilkada Samosir? Atau memang ketiga paslon ini ada yang ingin bermain mati? Pengamatannya coba. Pengamatanku tadi sesuai dengan pernyataan saya tadi, sepertinya ini kayaknya udah memang diwariskan. Jadi entah kenapa, saya juga memang awalnya bukan dari sini, tapi begitu orang rumah di sini jadi di sini. Saya lihat sejak tahun 2009 itu memang sudah diwariskan bahwa yang harus dikumpulkan itu uang. Berarti 2009 pileg ini ya? Iya, jadi yang harus dikumpulkan itu uang, bukan prestasi, bukan track record. Jadi kalau mereka ngasih 300, kita kasih 400. Mereka kasih 500, kita kasih 1 juta. Ah, gitu yang saya dengar. Jadi karena ini cerita bukan husip-husip ya, bahkan dikede terang-terangan, itu sepertinya diwariskan. Jadi saya nggak bisa menunjuk siapa calonnya sebetulnya, tapi masing-masing lah merasakan dalam dirinya bahwa perbuatan mereka ini merusak. Oke, selaku pemerhati hukum, apakah politik uang ini memang cukup membahayakan di Kabupaten Samosir atau sepengamatan dari Pak Preki, apakah sudah menjalar ke daerah lain atau hanya di daerah kita ini aja? Kalau pengalaman saya di Pekanbaru, di Medan ya, memang politik uang ada juga, cuma tetap pada tatanan tugu-tugu tadi, ya 10.000 lah, nah, kan gitu, paling maksimal. Tapi kan bagus sih tugu-tugu tadi, kan sifatnya undangan. Tapi kalau sempat melebihi dari tatanan adat yang sudah digariskan, itu bukan lagi tugu-tugu. Jadi memang sudah sangat akut di Samosir ini. Bahkan dari pengalaman saja sejak tahun 2009 hingga sekarang, itu yang number one. Jadi kalau bagi saya itu, makanya mungkin ada niat saya sebetulnya tahun 2004, saya akan buktikan bahwa uang itu nomor 3. Jadi seharusnya seperti itu, uang itu nomor 3. Jadi bagi generasi kita berikutnya seperti yang saya bilang tadi, siaran Homan Paris tadi, punya peluang. Saya yakin putra-putri Samosir, jangankan yang siaran langsung kemarin, banyak generasi Samosir ini yang punya potensi, tapi tidak punya kesempatan karena tidak punya uang. Saya meyakini itu, karena memang sejak dulu pun Samosir ini sudah banyak mencetak jenderal, bahkan pengusaha-pengusaha sukses. Tapi hingga kini, yang jadi isu di Samosir itu adalah yang punya uang, jadi mereka takut untuk datang kemari. Jadi itu menurut penilaian saya. Jadi dari komunitas pemerhati hukum di Kabupaten Samosir ini bagaimana langkah-langkah untuk mencerdaskan, untuk mengedukasi masyarakat itu supaya lahir pemilih cerdas, pemilih berkualitas? Dari pribadi saya sebetulnya, saya memang turun ke lapangan, tapi memang agak takut juga karena mungkin nggak bisa semua terima saya. Sampai hari ini masih dalam batas media sosial sih. Dan itu udah hampir 1 bulan ini yang saya sorot itu tentang TTR, Tugu-Tuguro. Jadi bagaimana kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, ya kan? Bagaimana Tugu-Tuguro tadi mudah kali dihambur-hamburkan. Karena bagi saya 10.000, 5.000 itu tetap uang, bukan daun. Jadi bahkan timbul dalam pikiran saya ketika dia dengan mudahnya mengeluarkan Tugu-Tuguro itu, karena juga saya pernah mengalaminya,
Ya karena memang dia mudah mendapatkannya, bukan hasil keringat. Jadi sangat dikhawatirkan loh. Jadi bahkan dalam pikiran saya, Tugu Toguro ini adalah bentuk investasi buat mereka untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Jadi Anda bisa bayangkan itu. Jadi dia udah terbiasa mudah mendapatkan uang. Bahkan kalau ada humor mengatakan, istrinya sering bilang sama suaminya, "Papa kok nggak pernah tanggal tua gitu, selalu tanggal muda." Nah itu dia Tugu Toguro tadi. Jadi dia mudah mendapatkan, mudah juga membuang. Jadi saya mungkin kawan-kawan semua bisa menganalisa apa yang saya maksud. Jadi itu makanya Tugu Toguro ini bukan cuma bahaya laten, memang sudah virus. Dan dia menular. Dan dia menular, ingat loh. Jadi postingan saya juga hari ini, dia menular dari ayahnya ke istrinya, bahkan ke anaknya gitu. Jadi jika ini terus berlanjut, Tugu Toguro ini, apa yang diharapkan oleh pemerhati hukum? Apakah akan terpilih pemimpin yang berkualitas atau bagaimana? Atau memang hanya politik itu dibajak korupsi elektoralnya? Kalau bagi kami pemerhati hukum, sebetulnya tindakan hukumnya yang perlu dipertegas. Karena memang masyarakat ini kan, ya gimana lah, ya mungkin kemampuan pengetahuan ini kan beragam. Nah dilihat dok, katanya, masa ditolak, aci, tangan mangalian, umacitan, apa katanya, saya kurang paham itu. Jadi kalau dari segi hukum memang sampai hingga hari ini belum ada tindakan-tindakan yang tegas. Padahal saya tadi bilang itu dalam undang-undang itu jelas, dalam pasal 187 ayat 2 itu jelas dikatakan bahwa si pemberi dan si penerima itu bisa dikenakan denda 200 juta bahkan 1 miliar. Nah sampai sekarang memang itu belum pernah saya lihat ditegakkan. Belum pernah. Nah itu kalau ditegakkan, harapannya kan dihukum itu ada efek jerah. Nah itu tadi. Jadi kalau itu nggak diterapkan, ya sama seperti yang terjadi sekarang ini. Ya fungsi saya itu hanya, ya paling keluar-keluar lah, kasih tahu masyarakat bahwa itu bahaya, gitu aja. Kalau masyarakatnya bisa terima kasih. Enggak juga ya gimana mau dibuat gitu loh. Oke, terima kasih. Jadi pendengar channel YouTube dari Gema Praja, seperti sudah kita ketahui bersama bahwasanya Pak Prengki tak cukup hanya minum tua di Pok Darwis Desa Perludu ini, tapi juga sudah berkoar-koar untuk menolak yang namanya Tugu Toguro dan politik uang. Untuk itu kita lanjutkan ke sesi berikut. Aku laman dulu borunai Aribo andore ke jahir nasai Mekel suping matonda Dainang nida danaki Minareke binoani natai. Baik, selamat sore semuanya yang baru bergabung di channel YouTube Gema Praja. Dan seperti kita sudah dengarkan tadi dari pemerhati hukum dan tokoh masyarakat dan tokoh adat, saatnya dari tokoh pemuda. Ini tokoh pemuda dan serikat pekerja ini kadang ada image buruk dari, image negatif dari masyarakat. Dan sebelum kita ke topik gayung bersambut Tugu Toguro, saya mau tanya dulu, ini image pemuda ini dan serikat pekerja ini seperti apa? Ya, baik Pak Hokdon Nebaho. Terima kasih sebelumnya, terima kasih kita ucapkan kepada channel YouTube Gema Praja ya, yang sudah menyelenggarakan acara ini. Karena memang acara ini sangat kita perlukan dan sangat kita butuhkan di tengah hiruk pilkada kali ini. Jadi kalau dibilang pemuda ini kan kalau dari segi hukum kan umurnya dibilang dari 18 sampai 40 tahun kalau undang-undang kepemudaan kan seperti itu kan.
Yang jelas image seorang pemuda itu adalah masih kental dengan intelektual. Itu yang pertama, intelektual. Dan yang kedua, berani bersikap. Artinya tidak takut. Yang ketiga, membawa perubahan. Kita tahu pemuda atau mahasiswa dulu kan selalu membawa perubahan seperti itu kan. Artinya memang sangat tidak suka dengan hal-hal yang mulai dari tahun 97 kita katakan itu dengan otoriter atau pemaksaan atau segala macam lah. Kalau dibilang serikat pekerja, kita kebetulan di sini ada hadir saat ini ketua kita ini Saudara Bukti Nebaho, ketua serikat pekerja di Samosir. Dia sangat mendukung acara ini. Karena memang ini acara yang bagus. Dan memang kita harus selalu giat untuk menyalakan acara seperti ini. Serikat pekerja kok dibilang Pak Odon ya, para kelompok para pekerja lah Pak Odon yang mencari nafkah. Terima kasih. Oke, ini kita kembali ke persoalan utama Togu Toguro. Ini pemuda tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Lumban bahwasanya 40 tahun ke 17 tahun ya. Ya. Nah, stigmatisasi Togu Toguro ini kadang menyasar pemuda atau remaja. Kadang menyasar. Dan mereka ini seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Lumban tadi, kokoh, punya gagasan dan mandiri ya. Ya, intelektual. Tapi sepengamatan Pak Lumban selaku Sekjen Serikat Pekerja di Kabupaten Samosir ini, bagaimana upaya-upaya pemuda di Kabupaten Samosir ini untuk mencegah politik uang? Bisa dijelaskan Pak Lumban? Sebelum menjawab pertanyaan Saudara Hodon, yang pertama itu yang perlu kita elaborasi adalah kenapa harus kita tolak ini, politik uang ini. Togu Toguro, kalau kaum muda nggak kenal sebenarnya Togu Toguro ini. Itu namanya adalah politik uang, jelas itu. Pertama itu seperti dibilang oleh Saudara Franky Rajabu tadi, karena memang melanggar hukum. Itu udah jelas, ada sanksinya. Si penerima dan si pemberi mendapat hukuman. Dan yang kedua, politik uang ini seperti dibilang Saudara Franky juga memang merusak mental. Dan yang ketiga, kalau kita kaitkan dengan pilkada, politik uang ini kan jadi bisa menjadi beban nanti, beban untuk pemilih yang akan terpilih nanti. Artinya seorang pemimpin atau pemimpin yang akan terpilih nanti bagaimanapun tidak akan konsen lagi, tidak konsen untuk menjalankan visi-visinya. Bagaimanapun dia akan konsen untuk mengembalikan uangnya tadi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Franky tadi, ini kan seakan-akan udah jadi kayak investasi udah. Jadi apalagi kalau kita lihat yang sekarang ini kan. Oke, begini Pak Lumban. Ini tadi pertanyaanku belum dijawab ya. Ini kerap sekali sesuai pengamatan kita yang ada di sini ya, mungkin apa hanya saya, bahwasanya remaja umur 40 sampai 17 tahun itu acap kali menjadi objek dari politik uang itu. Apakah seperti yang disebut oleh Pak Lumban bahwasanya pemuda Samosir, pemuda yang mandiri dan punya gagasan? Iya, ini sebenarnya yang kita sesalkan kepada kaum muda yang terjadi sekarang ini ya. Kalau dibilang sasaran politik uang ini sebenarnya udah semua sebenarnya. Dan kenapa dibilang jadi disasar kepada kaum remaja? Yang pertama kan kaum remaja ini kan mudah dipengaruhi. Karena dibilang ya, ada yang bilang siapapun nanti yang terpilih itu nggak ada itu. Nggak ada itu nanti sama kamu itu.
penting terima aja dulu kan. Ini yang bikin rusak sebenarnya. Nah, justru itu yang kita hindarkan sebenarnya sebagai kaum muda, kaum intelektual. Memang kalau kita jalankan ini, ya, jadi tak berarti lagi kita sekolah lagi. Tak berarti lagi. Nanti jangan-jangan nanti seorang profesor dari Universitas Harvard pun bisa kalah di sini. Melawan, mohon maaf, yang tidak punya pendidikan. Justru itu sebenarnya sebagai kita kaum muda, ini gerakan moral ini harus kita galakkan dan jangan bosan-bosannya. Kalau dibilang mau efek jerak hukum memang ini agak susah dibuktikan. Karena seperti disinggung oleh Pak Preki tadi, mulai zaman-zaman pemilu ini udah terjadi sebenarnya. Oke Pak Luban, di mana sisi kelemahan sehingga serikat pekerja atau pemuda Katolik tidak turut serta mengedukasi pemuda-pemuda ini supaya jangan apatis. ICP anu gabi bupati dan ngadong yawi. Kan gitu. Nah padahal nawacita Presiden Jokowi sudah terasa di Kabupaten Samosir walaupun tidak berbentuk uang. Nah apakah seperti itu keinginan dari pemuda ini? Apakah hanya yang berbentuk uang atau tidak yang bersentuhan dengan pembangunan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Yang seperti apa? Iya. Sebenarnya sangat rumit kalau kita elaborasi masalah politik uang ini sebenarnya. Rumit. Karena terjadi pun ini kan karena dilihatnya kita ini dibilang mohon maaf mungkin masyarakat kurang mampu mungkin ya. Kalau di masyarakat yang mampu mungkin 300.000 sejuta mungkin hanya sekali ke happy mungkin udah putusnya itu. Ini kan karena dibayangkannya itu jadi ke beras, sekian kaleng beras, memang susah memang. Kalau dibilang jangan diterima, kok dari singgung memang iya. Tapi kalau harus diterima pun, kalau himbauan kita dari sekarang pekerja karena kebutuhan, karena mungkin gaji kurang mencukupi, ya tapi harus tetap punya intelektual dan punya hati nurani. Dan kita lihat siapa yang sudah berbuat. Dan orang yang bisa menjalankan politik uang ini kan biasanya dibilang calon-calon yang belum punya kinerja sebenarnya. Jadi apa yang mau diandalkan? Mau dijual? Ya duit. Kalau dibilang kinerja, ya mungkin tak ada. Kalau dibilang dari apa sebelumnya kalau kita baca rekam jejak mungkin ya tak ada juga nya. Mohon maaf mungkin tanpa menuduh calon tertentu ya. Kita bisa lihat profilnya, mungkin adanya calon ini saya lihat ketua PR pun belum pernah. Mau jadi bupati, kita pun bingung sebenarnya. Jangan ketua PR, saya Katolik, ketua Mudikem belum pernah. Langsung mau jadi calon bupati, ini sebenarnya yang kita sesalkan sebenarnya. Maunya kita cerdas dalam menentukan pilihan ini. Kita tidak mengajak masyarakat ke calon tertentu ya. Artinya silakan kita mulai cerdas. Kita lihat profilnya setiap calon ini mulai nomor 1, 2, 3. Jadi kalau untuk dikaitkan tadi dengan pertanyaan saudara Hokdon tadi, ya kalau kita lihat memang ya terlepaslah dari kekurangannya, ya memang selama ini 5 tahun ini memang sudah berjalan sebenarnya nawacita Jokowi itu. Kita tidak bisa pungkiri ya pembangunan sudah sangat gencar Samosir. Ada yang bilang bukan karena yang ini, bukan karena ini, cuman itu udah fakta. Samosir sudah mulai berubah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Kira-kira gitu Pak Odon. Nah, penekanannya bagaimana supaya pemuda dan serikat pekerja yang ada di Kabupaten Samosir ini mempunyai prinsip kemandirian, tidak tergugah oleh yang namanya politik uang. Apakah memang sejauh ini belum ada edukasi dari tokoh-tokoh pemuda? Ya, kalau kita dari serikat pekerja melalui saudara Bukti Nabaho sebagai ketua, ini sudah gencar dilakukan. Dan sering di rapat-rapat bahkan kita konsolidasi ke lapangan,
ini udah terus kita gaungkan. Sebagai kaum pekerja bekerja memang selalu butuh duit. Cuman jangan lupa, pilihanmu menentukan masa depan 5 tahun mendatang. Itu selalu digaungkan oleh saudara Bukti Nebaho itu. Pilihanmu menentukan nasib kabupaten 5 tahun mendatang. Sekarang kau rasakan susah, kalau kau salah memilih akan lebih susah lagi mencari nafkah di Samosir. Itu selalu digaungkan oleh ketua kita Bukti Nebaho. Lalu menjawab keraguan dari bapak-bapak di sini, Abang Muda, Bang Boru ini dan pemerhati, itu bagaimana sikap dari tokoh pemuda? Bahwasanya pemuda Samosir itu ya sebagian ada yang apatis. Isi petohan bupati tentang masalah yau. Itu kenapa itu bisa terjadi? Itu yang mungkin kelemahan lah kita bilang ya. Kelemahan lah itu. Cuman kita tidak bisa pesimis. Justru itulah mungkin Gema Praja melakukan kegiatan hari ini. Ya kita harus gaungkan ini melalui media sosial, duduk di warung, dimanapun, sebagai kaum muda. Ya kaum muda yang di sini lah, kebetulan di sini. Apa kita sepakat dengan politik uang? Yang jelas tolak tuh politik uang. Jadi saya pikir artinya hati nurani sebenarnya masih bunyinya ini. Aku yakin kalau kaum muda, kalaupun itu diterima, tak mempengaruhi pilihannya. Saya yakin itu, kalau kaum muda. Karena masih bisa berpikir jernih. Seperti itu Pak Odon. Oke, saya ke tokoh masyarakat dulu. Kita sudah tadi menyasar bahwasanya bukan hanya pemuda yang menjadi objek dari yang namanya politik uang. Bahkan opung-opung pun, kakek-kakek, tak sedikit yang tidak berprinsip kemandirian. Itu bagaimana itu? Silakan Abang Boru. Terima kasih kepada Pak Nebaho. Memang masih ada orang tua berprinsip yang tadi, seperti yang disampaikan oleh kaum muda, tokoh muda, dan juga praktisi hukum. Aisona huzalo na iledo. Bahasa umarang nang natusan. Dangi do pilih tahu tanggal sonot dangin na. Ale ilea bahuzalo hudi kumang nasungod dia. Nah, sebenarnya kalau kita masyarakat Samosir memiliki martabat dan moral harga diri, jangan kita dapat diukur dengan uang. Jujur, kalau kita menjadi masyarakat yang mandiri, tentu harga diri lebih diutamakan. Jangan karena uang harga diri kita terjual. Karena hanya 5 tahun. Ya. Itu kalau harapan dari kami, para praktisi adat yang mungkin mendengar ini, mohon kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir, menyampaikan kepada setiap orang, buatlah harga diri Samosir itu harga mati. Tapi jangan dengan harga uang. Jika harga uang membuat Samosir ini, maka besok pembangunan di Samosir tidak akan pernah jalan. Maka mari kita hargai diri kita sendiri. Jangan karena uang pilihan kita, ini itu dan segala macam. Tapi mari kita lihat yang sudah teruji dan terbukti pembangunan di Samosir. Apalagi yang pro perubahan yang mau kita lihat. Pro perubahan apa? Jalan sudah bagus keliling Samosir. Tanah Ponggol sebentar lagi udah indah. Apalagi yang mau dibilang pro perubahan? Saya kurang tahu sampai sekarang ini, bingung saya sebagai masyarakat. Bingung saya sebagai masyarakat mengatakan pro perubahan. Apakah perubahan jalan itu yang besar ini menjadi kecil? Nggak tahu. Perubahan objek pariwisata sudah jalan sampai sekarang. Sudah ada kita sekarang ini di wisata Bagot. Oke. Ini proses daripada masyarakat. Oke, yang saya di sini sebagai untuk mengkritisi ketiga pasangan calon bupati. Tadi udah disebutkan pro perubahan. Dan ada di sana salam tadi juga, biar clear semua ya. Oke. Itu harus diprotes juga. Dan bahkan nomor urut 3 juga harus diprotes juga apa kelemahan dan kekurangannya.
Ya, molo na dua-dua mang saya dong na lubi na hurang. Dangarong na sohurang. Pasti doi, maranakon jol matulu, pasti dong kelebihan ni na maranakon. Pasti doi. Adong do na holong rohat susiak kangan, adong kusiak pudat sone nang Marlboro. Sone do kina tuluon. Salam tani, sudah itu hita pangula. Sudah itu hita pangula. Ikut dohot taro to morosorong pangula tang mga kita. Alay catatan na kini ngamang Pak Nebaho. TTR tugu-tuguro. Ino nagabe permasalahan. Asa arga rayati unang tao totoy rayati talea ni alanina sadari. Unang tao totoy itong rayati tokka. Na tua-tua ibu day ma ya anak na unang dajalo hamuda mange. Arga dirit tatibudo. Memang hatani halak batak. Holan iukur halak bataki, unang iukur hoda harga diriku. Atau di alih holan nilai rupiah, mekel, tokka. Unang manyasoni. Mulubui, unang alani tugu-tuguro, hansur samosirot tabain. Welek mahita masyarakat samosir. Hindari tugu-tuguro. Ale tapakke ma tugu-tuguroi, nahobar tuwede ni habatakon, nasitongi. Ima molo siyanao, hatai hatataban itabay damang Pak Nebaho sama Siska. Oke, sebelum ke closing statement dari narasumber Gema Praja YouTube sore hari ini, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ay dinaro si matu aku lau manduro borunai ay di bawah ay di bawah do de que jair nasai ay di bawah do de que jair nasai. Asli wisata Bagot, ada bolu Bagot, ada ini juga singkong Bagot, dan ada juga ini kue tuku Bagot. Yang ini yang uniknya yang ada pada gulanya, ada saus, dan sausnya juga dari gula Bagot atau gula aren. Mau tahu gimana rasanya kuliner ini semua? Silahkan berkunjung ke Desa Wisata Bagot di Desa Parlodut, Luban Sitanggang, Kecamatan Pangururan. Terima kasih. Dan Desa Wisata Bagot ini didukung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir. Terima kasih. Dan disponsori juga oleh Sun Life Medan Hope. Sita-sita di taman isia Mana singa-sing doang go pangi doang di ganu-ganu jolma Hamura gagabe onda sangaponi do di lului nareba Hinareba asa-masa barita go warna tae. Ya, selamat sore, masih di Gayung Bersambut Togu-Toguro di Kompleks Wisata Tuak Pok Darwis, Desa Parlodut, Kabupaten Samosir. Dan warganet, sore hari ini
banyak sekali pengunjung di sini. Ada dari Rantau Prapat, ada dari Medan, dan ada dari pengunjung timur Sulawesi Selatan. Di sini semua berada. Ini bukan hoax ya, dan bukan survei, tapi fakta. Dan perlu kita ketahui tadi sudah dipromosikan bahwasanya aneka panganan ada di Pok Darwis ini dikelola oleh Dinas Pariwisata setempat. Nah, kembali ke topik utama mengenai gayung bersambut Togu Toguro. Ini boleh kita dari ujung kiri closing statement. Bagaimana upaya dari pemuda, pemerhati hukum, tokoh masyarakat dan tokoh adat menolak Togu Toguro ini. Kami persilakan untuk Sekretaris Federasi. Baik, terima kasih. Jadi saya di sini Lumbar Simare-Mare mewakili Serikat Pekerja seluruh Indonesia Kabupaten Samosir. Dengan ini kami tegaskan menolak politik uang, apapun itu namanya, Togu Toguro, serangan pajar atau serangan fanjar, semua kita tolak. Dan sebagai pemuda kita juga menolak ini. Pilihlah calon yang sudah terbukti dan teruji memimpin kabupaten ini. Jangan memilih dengan coba-coba. Pilihanmu menentukan nasib kabupaten ini 5 tahun mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Senada dengan tokoh pemuda dari SPSI, saya juga menegaskan bahwa saya sebagai pemerhatilah baik budaya maupun hukum, dan bisa Anda lihat hasil-hasil karya saya di YouTube di Samosir Vision, bahwa saya tidak pernah berhenti memperkenalkan Samosir ini. Jadi jangan sampai salah pilih. Tolak itu yang namanya Togu Toguro, bahwa itu adalah virus yang bisa menghancurkan negeri. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jujur saya katakan bahwa seiring waktu tidak terasa bahwa guru saya itu udah SMA. Jadi 5 tahun itu dia sudah kuliah, mungkin hela saya juga akan datang. Jadi kalau kita salah pilih, masa depan negeri ini yang jadi taruhannya. Jadi buat saya cita-cita saya simpel saja. Nanti kalau datang hela saya, di mana rumah Bapak? Di Samosir. Dia langsung kenal. Oh, jembatan Daliana Tolu ya. Begitu aja simpelnya kalau buat saya. Jadi jangan lagi ada kalimat di mana Samosir itu, Gersang gimana. Jadi nggak seperti itu. Jadi marilah kita bersama-sama menolak itu yang namanya politik uang. Terima kasih. Baik, saya selaku Ketua Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat menghimbau kepada seluruh masyarakat Samosir supaya menolak apa yang disebut Togu Toguro, karena Togu Toguro yang dilaksanakan salah satu calon bupati kita di Samosir sangat merusak moral kita seluruhnya. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir, Bapak, Ibu, serta pemuda dan pemudi di Kabupaten Samosir supaya menolak apa yang dikatakan Togu Toguro. Kami menyarankan dan menghimbau kepada kita semua dan seluruh yang hadir di sini supaya menolak apa yang dikatakan itu Togu Toguro. Kami menghimbau kepada kita semua. Kalaupun udah sempat diterima Togu Toguro itu, terimalah itu. Tapi pilihlah yang sesuai dengan hati nuranimu. Karena sudah terbukti dan teruji di Kabupaten Samosir
Seperti apa yang dikatakan Pak Ambarita tadi, menginginkan perubahan. Perubahan di Samosir nyata enggak? Nyata enggak? Iya, nyata dong. Bagaimana salah satu presiden di negeri kita ini, di Indonesia ini, sudah 2 kali datang ke Kabupaten Samosir. Kita hargai itu. Harus kita hargai itu. Kita salut dengan Presiden Jokowi karena perhatiannya kepada Kabupaten Samosir kita ini. Kami himbau kepada kita semua supaya memilih yang terbaik dan teruji. Jangan kita memilih seperti kucing dalam karung. Mohon maaf. Kita udah jelas. Itulah himbauan kami kepada kita semua. Supaya kita seluruhnya Kabupaten Samosir mengerti untuk yang kita pilih. Terima kasih Horas. Baik kepada kita seluruh tokoh adat yang ada di Kabupaten Samosir, dimanapun berada. Mari seluruh tokoh adat menolak Tugu Toguro, dan kita sampaikan kepada seluruh rakyat kita sebagai tokoh adat. Songon na tua-tua, tapasaha ma unang olohita mangganis hita sadiri majalo Tugu Toguro. Perubahan sudah kita lihat. Tidak lagi perubahan, tetapi perubahan sudah kita lihat. Sudah kita lihat selama 5 tahun ini, perubahan yang kita lihat itu sudah kita jalani. Apalagi hanya mau melanjutkan perubahan yang sudah dilakukan itu untuk kedepannya. Itu harapan kami dari tokoh adat. Kami himbau sekali lagi kepada seluruh tokoh adat yang ada di Kabupaten Samosir, jangan menerima Tugu Toguro karena harga diri kita sudah ditokohkan menjadi tokoh adat. Himbauan ini disampaikan kepada kita semua, termasuk kepada generasi muda, termasuk kepada seluruh rakyat yang ada di Kabupaten Samosir. Horas, mau lihat ya? Oke, bagi seluruh netizen dan warganet dari channel YouTube Gema Praja, untuk closing statement dari narasumber kita pada sore hari ini, kami persilakan untuk ke depan deklarasi menolak politik uang. Kami masyarakat Samosir menolak Tugu Toguro. Horas, horas, horas. Adongende kuna jeges dawo Huboan ingo mandai lingorando Jeges laguna poton dabora Sitogol goana sitogol dabo Bohalana laguna dabo Sarupano itu orang-orang do Anggian margembira no pe marsako Mar sitogol 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 dabo Iyo mandai lingorang dong Asa mulai sitogol dong Marsa dope mar gembira dong Mar sitogol 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 dabo Iyo mandai lingorang dong Asa mulai sitogol dong Marsa dope mar gembira dong Mar sitogol 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 dabo Sitogol, 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 sitogol dabo. Sitogol, 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 sitogol dabo. Sarado, matani hari bisa. Boiroi, manodangi sasure. Ai bulan pero itu naboiro mano dai sasara ho
holako rahasia. Saya tu hororo haki, sasara horo hasian, na voy pa sorang roa salirena. Mangidotik ki jolo satu kinamang. Gabi papa. Waduh amang pengatua si amang halusnya amang mengenai tugu-tugu roh songo dia do. Mau lihat mak dia amang malu lihat menang di dulu lumu bimba di ke toko adat nadong di Kabupaten Samosir. Mau lo tugu-tugu roh mau dia ada Batak. Idok mahon sisa daulaun jada rumah todi sawoti rumah todi sisi upon. Ada mau lo hubereng lo itikyon. Di zaman pemilihan politikon. Tugu-tugu roh sa sitong na maben hatsur do anggo Kabupaten Taon. Moro siya pangido siya toko ada siya Samosir. Ikon sadamar wata tolak kita ma tugu-tugu ro. Ada mo para dato tugu-tugu ron porluron ala si sada buru kita si sada anak lahu mandapot to sada udaon. Yo nala mamili pemerintah taro sa doktor kita ma tugu-tugu ro asalama bagak Kabupaten Taon Samosir. Ala na mo bineren siya sa lelengon 5 taon na usalpon. Nunga mardala do dinggan. Nunga boy ni matihita sa luhuna. Ahama nadong di Samosir. Molo soal dala kaling Samosir. Nunga lengka sa luhuna. Molo tano pongotok. Kinay baga nama. Molo wisata. Tiap tempat ungarong wisata. Ito patadahon na nung kemajuan di Kabupaten Samosir. So ni matokar Samosir. Madok maunate tuhita sa luhuna. Hami sa tokar madok. Horas meta saluna sidok boti masjid toko ada mau lihat Satabi amang guarni amang ise do di dia tinggal amang. Mau lihat mang au tinggal di huta odo. Guarhu des masih tanggang molo pangguariku ada Batak. Opuan cuma pangguariku tinggal di lupa si tanggangon. 5 desa Uyasa Bakot lupa si tanggang desa Parlodut. Mau lihat ya amang dah. Pemirsa dan warganet yang selalu mendukung channel YouTube Gema Praja, bahwasanya seluruh elemen menginginkan bahwa politik uang itu bisa menciderai tatanan demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat Samosir, tentukanlah pilihanmu sesuai hati nurani. Jangan mau karena diiming-imingi, disogok untuk memilih calon bupati tertentu. Dan Pilkada Samosir yang akan berlangsung 9 Desember nanti, kiranya pemimpin berkualitas lahir dari pemilih cerdas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di momen berikutnya lagi. Horas.